Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama puji dan puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia-Nya serta nikmat iman, Islam serta kesehatan. Tidak lupa juga sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad SAW, serta seluruh sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait penerapan amar ma'ruf nahi munkar dalam Islam. Sebelum memasuki materi tentang terkait penerapan amar ma'ruf nahi munkar dalam Islam, sebaiknya kita mengetahui dulu apa makna dari amar ma'ruf nahi munkar sendiri. Amar ma'ruf sendiri bermakna sebagai mengajak kepada kebaikan, sementara nahi munkar bermakna sebagai mencegah dari keburukan. Penerapan amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan sehari-hari ini sendiri bertujuan agar masyarakat bisa saling mengingatkan dalam kebaikan dan juga agar senantiasa kita sebagai manusia bisa selalu berada di jalan yang benar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id berbunyi, An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah alaihi wasallam yaqulu man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman rawahu Muslim, yang artinya dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah ia mencegahnya. Jika ia tidak bisa mencegah dengan tangannya, maka cegahlah dengan lisannya. Dan apabila ia tidak bisa mencegah dengan lisannya, maka cegahlah dengan hatinya. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya penerapan amar ma'ruf nahi munkar bisa dilaksanakan dengan 3 cara. Yang pertama bisa dengan tangan, yang kedua bisa dengan lisan, dan yang ketiga bisa dengan hati kita. Yang pertama yaitu mencegah kemungkaran dengan tangan atau bilyad. Mencegah kemungkaran dengan tangan ini maksudnya adalah mencegah kemungkaran dengan tindakan nyata. Namun mencegah kemungkaran dengan tindakan nyata ini atau dengan tangan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki peringkat lebih tinggi kepada orang yang di bawahnya. Contohnya seperti seorang tua kepada anaknya, kemudian dari pemerintah kepada rakyatnya, kemudian dari orang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi kepada bawahannya. Mengapa mencegah kemungkaran dengan tangan ini dilakukan minal a'la ilal adna atau dari atas ke bawah? Karena biasanya manusia cenderung mendengarkan orang yang lebih tinggi pangkat dari dirinya. Dari itulah kenapa mencegah kemungkaran dari tangan ini harus dilakukan oleh orang yang memiliki derajatnya lebih tinggi daripada orang yang di bawahnya. Kemudian yang kedua yaitu mencegah kemungkaran dengan lisan. Mencegah kemungkaran dengan lisan ini bisa dilakukan apabila cara pertama atau cara dengan tangan itu tidak berhasil dilakukan. Nah, namun mengingatkan secara lisan ini juga memiliki aturan-aturan di dalamnya. Harus mengingatkan secara sopan dan santun karena terkadang orang-orang lebih cenderung mendengar dengan perkataan yang santun. Namun apabila perkataan santun itu juga tidak mempan kepada orang yang melakukan kemungkaran, maka ia boleh lebih tegas lagi dalam memberitahunya atau dalam mengingatkannya. Mencegah kemungkaran dengan lisan ini bisa dilakukan seperti ketika mengingatkan teman kita yang jarang melaksanakan sholat untuk mulai rajin melaksanakan sholat, kemudian bisa juga untuk memberitahukan kepada keluarga kita untuk senantiasa berbuat kebaikan, ataupun mencegah kemungkaran-kemungkaran lain yang terlihat di sekitar kita dengan bahasa sopan yang kita gunakan. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, apabila kedua cara tadi tidak berhasil dilaksanakan, maka kita bisa mengingkari kemungkaran itu dengan hati kita sendiri. Apabila kita melihat kemungkaran namun kita tidak bisa mencegahnya dengan tangan ataupun dengan lisan kita, maka hendaklah kita mengingkarinya dalam hati kita sendiri. Karena dari aksi kecil ini
bisa bermakna besar juga. Dengan mencegah kemungkaran dari hati, kita bisa dengan membencinya ataupun berdoa kepada Allah agar orang yang melakukan kemungkaran itu tidak agar segera bertaubat. Walaupun terlihat sederhana, namun mengingkari kemungkaran dengan hati ini memiliki dampak yang besar, karena apabila seseorang sudah merasa tidak terganggu dengan kemungkaran yang ada di sekitarnya, maka itu sudah menjadi bagian dari tanda-tanda lemahnya iman dia. Maka dari itu, setidaknya apabila kita tidak bisa mencegah kemungkaran dengan tangan kita atau tindakan kita dan juga dengan lisan kita, maka hendaknya kita mencegah kemungkaran dengan hati kita, yaitu mengingkarinya dan tidak menyetujuinya, bahwa hal yang dilakukan itu adalah hal yang salah dan dibenci Allah, dan berdoa juga kepada Allah agar orang yang melakukannya bisa segera bertaubat dan mendapatkan hidayahnya. Dari ketiga cara tersebut dapat kita lihat bahwasanya mencegah kemungkaran itu tidak harus dilakukan secara langsung, namun bisa bertahap sesuai dengan kemampuan kita. Apabila kita tidak bisa mencegahnya dengan tangan kita, maka kita bisa mencegahnya dengan lisan kita, dan apabila kita tidak bisa mencegahnya dengan lisan kita, maka kita bisa mencegahnya dari hati kita. Dengan itulah Allah memudahkan para hambanya. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar ini tidak hanya harus dilakukan oleh para ulama ataupun para pemimpin, namun penerapan amar ma'ruf nahi munkar ini bisa dilakukan oleh kita seluruh umat muslim dengan tindakan-tindakan kecil yang bisa dimulai dengan tindakan dari hati ataupun dari lisan kita dan juga dengan tangan kita. Dan akhir kata, semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah terhadap kemungkaran, terutama pada poin mencegah kemungkaran, karena nyatanya mencegah kemungkaran itu lebih sulit daripada mengajak kepada kebaikan. Sebagai penutup, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.